A portfolio project you can complete over a weekend. Di sini gue punya data. Data itu terdiri dari data coffee shop, and then from this raw data, we're going to turn it into amazing dashboard. Let's get started. Hi Lex, welcome back. So into this video, kita akan bahas coffee shop sales dashboard. Let's do a role play. You just been hired as business analyst for one of the largest coffee shop that has 5 branches in different cities in Indonesia. Jadi lo baru dapat tawaran kerjaan, terus lo akan buat sesuatu gitu untuk coffee shop terbesar yang ada beberapa cabang di Indonesia. And your assignment is that you need to design untuk explanatory dashboard untuk coffee shop owner, di mana dia harus ngerti gitu their business are performing. Jadi pengen tahu beberapa business metrics yang dia butuhkan untuk melihat perkembangan his coffee shop. So it's gonna be a lot of metrics and visual yang harus kita lakukan. But hold on, gue akan jelasin business metrics apa aja dan visual yang akan kita pakai. So here we go. In the total transactions, quantity sold, revenue, profit margin adalah first business metrics yang harus kita buat. Di sini kita akan pakai visual card. Nah, selain itu kita ada juga yang namanya transactions by category dengan bar chart, transactions by days by line chart, composition or revenue by city, donut chart, revenue by category, pakai bar chart, monthly trend, transactions, revenue and profit margin, pakai column chart. So these things are our main key of dashboard designing. Oke, di sini gue udah ada raw datanya terdiri dari column transaction, date, city, branch, shop name, product ID, product kategori, dan kita bisa lihat di sini unit price dan revenue profit margin ini udah dalam bentuk rupiah. Di sini gue akan tambahkan untuk support analysis kita lebih deep lagi, itu adalah untuk kolom year, month, day, and days number. Di sini kita ubah dulu dia jadi table automations gitu. Jadi once kita buat formula, dia akan nge-fill ke bawah. Oke, di kolom L kita akan tambahkan untuk kolom yang namanya year. Dan nanti akan kita lanjut untuk ngisi beberapa kolom lainnya. Nah, untuk formula year ini, gue akan pakai rumus year dan diambil dari date untuk bisa mengambil ekstrak angka dari tahunnya doang. Nah, jangan lupa ini bukan dalam bentuk number ya. Jadi number komanya itu diubah jadi dibuat dalam bentuk non-koma gitu numberingnya. Di sini bisa control 1 untuk shortcut dan dihilangin separatornya. Di kolom M, gue akan tambahin untuk kolom yang namanya month, yang mana ini akan gue ubah dulu formanya dalam bentuk teks. Nah, format teks ini akan mengambil data dari date juga, tapi bedanya pakai dengan rumus month itu, dia kalau pakai month formula dia hanya mengambil angkanya, angka dari 1 sampai 12, bukan dalam bentuk words atau naming bulannya seperti Januari, Februari. Jadi gini, gue langsung sama dengan teks, kemudian gue ambil date. Nah, dari sini gue akan atur format type-nya adalah triple M, atau nanti hasilnya jadi Jan, PR, May, jadi benar-benar singkatannya aja atau abbreviationsnya. Dan di kolom N ini adalah untuk days. Jadi gue tuh pengen tahu apakah penjualan lebih tinggi di weekend ataupun di weekdays. Di sini gue juga sama pakai formula text, dan di sini ada date kita ambil, kemudian format textnya kita ubah jadi triple D atau month, Tuesday, and Sunday, kita buat jadi abbreviations. And then the last column yang gue mau buat adalah untuk menunjukkan kolom nomor hari. Dalam satu bulan itu terdiri dari 1 sampai 30 hari kan, or really depend on the month, bisa aja sih dari 1 sampai 31. Jadi ini literally untuk bisa melihat trend time-nya gitu loh. Misalnya kita pengen tahu certain days itu dari tanggal 1 sampai 10 di bulan Agustus, jadi kita bisa filter. Kenapa gue gak pakai timeline slicer? Karena gue pengen taruh dia itu di pojok kanan atasnya si judul gitu, judul dashboard. So it's gonna be hard karena space-nya pendek banget. Jadi kalau misalnya kita pakai timeline chart, so I think it's not gonna be possible. Oke, maka dari itu gue putusin untuk kita pakai day. Nanti kita pakein slicer untuk ya lebih dynamic lagi gitu daripada kita pakai yang timeline gitu. Terus di sini kita pakai day, kemudian langsung insert aja dari data date. Oke, di sini kita udah punya data lengkapnya. Selanjutnya, untuk bisa menganalisa dan exploratory adalah kita insert pivot table. On the next sheet, jangan lupa sheet namanya diganti jadi pivot, okay? And then the few grid lines gue hilangin karena it's just disturbing.
Dan selanjutnya yang akan kita lakukan, we're gonna be talking about DB structure. Ya, karena kenapa? Before we get into analysis and stuff, kita perlu strukturin dulu dashboardnya tuh kayak apa. Di sini gue udah kasih contoh ya teman-teman. You nerds bisa contoh untuk jenis shapes-nya, tingginya berapa, lebarnya berapa. Di sini gue udah bikin standarnya supaya nanti hasil kita tuh resultnya similar. Oke? Di sini lu bisa lihat di judul atas itu height and width 1,85 kali 32,84. This is simply I got it from shapes. Shape yang ada di bagian insert. Okay, you're gonna be focused on this first before trying to analyze this, making the structure. One of the thing that I want to tell you nerds adalah Adobe Color. This thing wanna come up with ideation of color palette generatornya tuh kayak apa. Jadi tema warna yang gue angkat ini is kind of aesthetic. Lu bisa typing di situ aesthetic color or whatsoever. Bisa dari ambil tema yang summer atau vintage atau neutral palette. Jadi di sini kita tuh tahu gitu kayak misalnya kita nggak punya ide mau warnanya itu kayak apa, it really helps me a lot. Dan ini bisa di-download gitu loh dalam bentuk JPG atau dalam bentuk gambar gitu. And you can see the details about the color code itself, dan lu bisa tahu misalnya ya di sini gue pakai beberapa campuran dari color palette dan di situ kan ada kodenya. Nah kodenya ini kita masukin nanti ke Excel untuk mengubah warnanya sesuai sama tema yang kita inginkan dari idea yang kita dapat from Adobe Color Generator. Oke, the next thing kita akan insert dulu shape-nya. Shape yang gue pilih adalah corner rounded, dimana dia tuh persegi panjang, tapi kita pilih yang ujung-ujung sudutnya itu corner rounded gitu, kayak rada ngelengkung. Nah di sini untuk height and width-nya kita akan atur sesuai dengan ketentuan yang pertama banget. Nah di sini shape format 1,84 dan 32,84, ubah di situ ya. Nah kita kan tadi udah bicara soal Adobe Palette Generator. Nah gue akan ganti sesuai dengan temanya tuh kayak rada gray, aesthetic, like monochrome, pastel. Nah di sini gue akan pakai color code dari ini. Gue akan coba untuk insert the color code. Meanwhile, kalau misalnya di sini sih gue udah nyoba tadi, jadi udah ada sebenarnya. Untuk itu, kalau misalnya teman-teman mau nyoba this type of color, tinggal copy aja ya kodenya. Nanti lalu kita ke bagian yang namanya fill color tadi, itu ada more colors di situ. Ke bagian custom, itu nanti ada yang bisa teman-teman bisa ganti gitu di bagian bawahnya. Nah, yang itu. Jadi, ini bisa kita ganti dengan sesuai kode tadi. Oke, kita tinggal klik OK, kemudian nanti bisa sesuai. Jangan lupa untuk bagian outline juga diganti ya, jadi bisa sama semua. So, dari yang cara udah gue tunjukin tadi, teman-teman langsung bisa isi ini keseluruhan, bisa susun untuk shapes-nya supaya dashboard structure kita udah jadi dan kita bisa isi dan lanjut untuk ke step berikutnya. Oke, we are done with dashboard structuring. Di sini di paling atas shapes kita isi dengan edit tags. Nah, kita buat namanya Coffee Shop Sales Dashboard. Jangan lupa untuk shape ini kita akan tebalin tulisannya untuk fontnya 40 dan juga kita bold. Since kita pengen buat more attractive dashboardnya, kita akan tambahkan icons a glass of coffee or a cup of coffee. Di sini kita bisa insert icons di bagian insert, and then di icons ini teman-teman bisa search coffee. Nah, akan muncul icons ini. Langsung aja insert. Dan kita akan atur iconsnya menjadi warna ice blue. Nah, warna ice blue ini kita juga bisa ambil dari color palette atau kode yang tadi. But don't worry ya guys, I will insert this code and also the things that color palette yang gue gunain di video ini in the same file, so you can check it out later while practicing, okay? So di sini kita akan ganti dulu ya untuk shape cell-nya menjadi ice blue dan juga untuk graphic outline-nya juga ice blue. Since ini kita udah ganti height and width-nya di 2x2, okay? Kita akan lanjut untuk mengisi konten dari masing-masing shapes. Since di 4 atas itu ada transactions, quantity sold, revenue, dan profit margin, di sini kita akan naming dulu, terus insert icons juga. Nah, untuk shape-shape yang lain, kita juga kasih judul nih di tiap shapes-nya. Jadi kita tahu mana data, mana juga graph yang perlu kita insert di setiap shapes.
Misalnya kayak gini ya, untuk di bagian card pertama, yaitu untuk total transactions. Gue ke bagian insert, ada yang namanya text, terus insert text box. So, di bagian text box ini, gue langsung isi aja transactions. Nah, untuk di transactions ini, gue akan ubah warnanya menjadi color palette yang tadi gue udah tunjukin. I'm kinda want it to be like krem tua gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat lagi, nah itu warna yang akan gue pakai. Which is you can just copy paste it to the fill color like we did earlier. So dari sini kita bisa dapat warna yang rada match dengan keestetikan dashboard yang mau kita mau. Alright, we're gonna come to the next step that we're going to fill our dashboard. Jadi di sini udah ada nama-namanya, udah ada icons-iconsnya untuk visualnya. Kita akan go to pivot tables. Di pivot tables yang udah kita insert in the earlier video, kita bakal tambahin total transactions, quantity sold, revenue, and profit margin first. Di sini teman-teman bisa transaction ID ditaruh di values, di count, dan kita punya quantity sold ditaruh di values juga, terus revenue, dan followed by profit margin. So, in this thing, kita harus ganti dulu nih kolomnya biar nggak bingung. Jadi transaction ID diganti transactions, terus habis itu kolom B quantity sold diganti quantity sold. Tapi ini gonna be tricky karena ada kolom yang namanya quantity sold, jadi nggak bisa. Nah, maka dari itu quantity sold-nya harus dikasih space aja untuk ngebedain bahwa di table walaupun ada quantity sold, nah ini quantity sold yang beda, yang ada space, jadi tetap bisa dipakai gitu. Lo nggak perlu ubah nama yang rada beda karena kayak rada ribet aja. So, you should do the same thing untuk kolom-kolom lainnya seperti kolom revenue dan juga profit margin. So, dari sini bisa dikecilin sedikit untuk pivot table-nya supaya nggak terlalu makan a lot of space. Lanjut, kita akan plotting. Nah, transactions yang di atas, text box-nya kita copy untuk bisa ngambil data dari pivot table. Tapi nggak bisa ya langsung sama dengan terus klik pivot table. It's not gonna work. Maka dari itu, kita harus rada beda nih. Dihapus dulu, kemudian sama dengan lagi ke pivot, terus pilih cell yang kita ambil nilainya, which is A2. Nah, di sini baru bisa muncul tuh nilainya. Untuk itu, kita langsung bisa atur sizing dari fontnya. Gue pilih 24, terus gue bold, dan warnanya gue samain sama warna transactionsnya. Lo harus ngelakuin hal yang sama, lanjutin untuk ke quantity sold, revenue, dan profit margin. Lanjut ya. Nah, untuk transaction by category di sini akan tambahkan bar chart untuk memperlihatkan kategori mana sih yang paling banyak secara transaksi. Kita akan ambil pivot yang udah kita buat sebelumnya, kita copy paste aja, terus ganti field list-nya, yang mana values yang kita nggak butuhin itu kita take out, kemudian di bagian rows kita tambahin product category. Nah, dari sini kita langsung bisa insert pivot chart-nya, jangan lupa pilih bar chart. Untuk data yang kita nggak butuh di chart, kita bisa hide dulu seperti field button ini. Kita hide all field button. Terus kemudian access primary horizontal di untick. Kemudian kita rocket lines juga nggak butuh, legend juga enggak. Dan kita sizing dulu barnya jadi 75%-an maybe, karena kalau 50% terlalu mepet gitu. Chart title kita untick. Kemudian kita tambahkan data labels, dan data labelsnya kita center supaya lebih kelihatan. Untuk background formatnya juga gue hilangin, nggak pakai fill, nggak pakai outline, dan juga untuk dari sisi si bar warnanya itu jadi ice blue. Untuk dia labels diganti jadi bold black, oke? Jadi biar lebih nyolok gitu. Gue akan coba sort ini bar dari tertinggi sampai terendah, tapi cara sortnya nggak largest to smallest karena bar chartnya ada tricky, akan kebalikannya. Jadi lu harus supaya bar chartnya di atas paling tinggi, jadi smallest to largest ngesortnya. Tinggal control X terus dipindahin ke shapes ini. Tinggal adjust aja, diatur. Kemudian gue tuh pengen banget ubah ini ya sih untuk di access title-nya, di access title yang vertical, karena kayak warna abu-abu tuh rada nggak kelihatan deh. Dan juga
bisa digedein juga sedikit untuk bar chartnya. Nah, untuk yang nanti access title-nya kan gue ganti menjadi warna probably warna-warna yang rada cerah dari abu-abu sih. I guess warna putih mungkin ya, terus nanti coba gue bold supaya lebih kelihatan. Kemudian kita lanjut ke transaction by days. Di sini kita akan memperlihatkan jumlah transaksi by days. By days di sini maksudnya apakah weekend itu tinggi, weekdays itu tinggi. Jadi di bagian rows itu sebenarnya yang perlu diganti, yang lain nggak usah. Jadi days-nya itu ditaruh di rows, kemudian kita langsung pilih pivot yang menunjukkan trend time itu. Biasanya pivot chart-nya adalah line chart. Line chart yang gue pakai, line chart yang ada markernya, dan klik OK. Oke, di sini udah ada, sama seperti sebelumnya kita hide all field buttons, kemudian primary vertical, grid lines, legend, chart title, kita semua hilangkan. Oke, nah dari sini kemudian kita bisa lanjut untuk mengubah garisnya. Jadi garisnya itu terkesan kaku ya, jadi gue mau bikin dia tuh lebih smoothed. Nah ini ada yang namanya opsi smoothed line, tinggal klik 2 kali di bagian lainnya nanti akan muncul. Untuk shape fill-nya, gue akan ganti jadi ice blue juga. Dan yang selanjutnya kita lakuin seperti biasa sih, gue akan ngilangin shape fill-nya supaya nggak bentrok warnanya untuk kita lihat di shapes nanti gitu. One thing yang masih kurang di sini adalah data labels yang harus kita tambahin dan kita bold juga warnanya. Dari sini kita udah bisa nih pindahin untuk ke dashboard. Tinggal di copy paste, kemudian kita atur sizingnya. Kalau teman-teman lihat di sini untuk bagian horizontal axis-nya kayak juga nggak kelihatan, untuk data labels-nya juga. Jadi I think I'll make it all white untuk data labels dan juga axis-nya. Jadi biar lebih kayak nyolok gitu loh, kayak yang transaction by category. Next, composition revenue by city. Kita langsung copy aja pivot yang sebelumnya. Nah, di sini akan kita coba ganti field list-nya. Oke, kalau bisa dilihat di sini untuk di bagian rows, I think I need the city. Jadi search aja city atau kota yang kita perlu lihat. Kemudian values-nya karena kita pengen tahu revenue composition dan value-nya harus diganti dengan revenue-nya. Oke, chart yang akan gue pakai di sini adalah donut chart. Nah, dari donut chart itu gue akan sizing untuk detailsnya seperti berapa komposisi dari kota Bandung, Bekasi, Bogor, dan sebagainya, dan berapa revenue yang delivered.
Selanjutnya adalah business metric revenue by category. Ini tuh sama persis banget sama transaction by category. Jadi copy aja pivot table transactions by category. Kemudian nanti di bagian field listnya kan ada values tuh. Valuesnya kan tuh count of transactions. Count transactionsnya itu yang values diganti sama revenue. Jadi lu bisa lihat tuh revenue yang dihasilkan per produk itu berapa. Because it's kinda tricky. Lu tuh jual produk mahal tapi sebenarnya dia tuh dikit yang beli tapi revenue lebih besar dibanding dengan produk yang lebih murah nih, terus lu jual tuh banyak transaksinya tapi sebenarnya kalau secara ranking revenue paling kecil gitu. Nanti lu bisa lihat sih detailnya kalau misalnya dashboardnya udah jadi. Last business metrics that we're going to make adalah tadi itu monthly transactions, other revenue, dan juga profit margin. Di sini tinggal copy aja untuk pivotnya, anything, pivot yang mana aja. Untuk fit listnya, kita langsung ganti untuk di bagian rows itu, kita put month. Kemudian untuk legendnya itu, supaya ada legend, itu year-nya kita taruh di columns, dan values-nya tetap pada transactions. Di sini gue akan pakai untuk pivot chart-nya adalah clustered column. Again, untuk hal-hal yang kita nggak butuhin di chart, kita bisa ilangin ya guys. Jadi chartnya itu lebih clean looks, oke? Nah, untuk warna dari barnya ini gue akan juga ganti, but first of all gue akan atur dulu lah size dari barnya. Ini kan kayak kecil banget gitu. Jadi untuk di bagian series overlap gue jadiin 0. Kemudian untuk di gap width I make it like maybe 100, karena mungkin kalau misalnya di bawah 100 itu nempel-nempel banget, jadi lu nggak bisa kelihatan rada jelas gitu. Pertama kita mulai dengan bar chart yang warna 2024 ya. Ini gue prefer warna yang ice blue, because ice blue ini untuk memperlihatkan bahwa yang terbaru itu ya warna biru ini kayak gitu. Jadi lu bisa langsung highlight gitu, point out your eyes, your visual directly. So di sini gue langsung copy aja ke bagian depan ini. Nah, di sini kita langsung atur aja sizingnya untuk bisa kita cocokin sama shape yang udah kita tentuin. Gue akan tambahin data labels, cuman data labels ini akan gue buat rada beda. Karena kalau misalnya dia dibuat kayak sejajar gitu ya, kayak gini nih sekarang, lu kayak nggak kelihatan tuh, bakal numpuk-numpuk banget deh kalau misal lu tambahin 3 year itu ada data label semua. Jadi mungkin akan gue kecilin fontnya jadi 7, kemudian gue taruh di inside end gitu. Dan juga untuk alignmentnya ini nih, gue akan buat dia rada rotate all text 274 derajat. And I'll do the same thing untuk OYS 2022 dan 2023.
Next. Kemudian ada monthly trend untuk revenue ya. Dan di sini kita copy aja exactly same format as transactions. Cuma nanti ada yang beda sih. Lu tahu kan kalau misalnya revenue kalau udah beratus juta itu kan ada 6 digit angka ya. Jadi itu kan bakal panjang banget tuh kalau di labels kayak puyeng banyak banget datanya. Jadi mungkin akan gua bagi untuk si revenue-nya ini gue bagi jadi 1 juta. Maka dari itu di title-nya itu kan gue bikin dong monthly trend revenue in Mio. Jadi make it very simple. Nah untuk itu gue akan ke bagian pivot table analyze, ada namanya field items dan insert calculated field. Di sini gue akan namain revenue in Mio sama dengan gue insert untuk kolomnya si revenue gue bagi dengan 1 juta. Jadi nanti nggak bakal panjang banget gitu intinya. Karena untuk di visual ya guys, jadi ya keep it simple as possible dan gak bikin mata jereng gitu. Nah untuk itu di sini gue kan gak butuh tuh untuk yang revenue-nya. Jadi pertama gue akan buat dulu tuh yang revenue Mio-nya ini dapetin satu angka belakang koma gitu. Jadi liatin dia tuh ada angka berapa koma gitu. Misalnya kan kalau 17 doang itu kan dibuletin, kita nggak tahu berapa angka di belakang komanya. Misalnya kayak 17 ternyata dia 16,6 juta. Maka dari itu gue langsung aja tuh ilangin yang revenue tadi sehingga masukkan revenue in Mio doang. Nah the next steps yang gue lakuin itu sama persis banget untuk bisa nampilin year-nya with the different colors sama dengan monthly trend yang ada di transactions. Tapi hanya beda dari segi value dan butuh calculated field tadi. Namun dari sisi gap width, gue juga pakai 100% dan untuk shape fill all the same. Nah, hal ini juga berlaku untuk menunjukkan profit margin. Since profit margin juga sama ya, ada yang nyampe 6 digit angka dan kalau dijadiin data labels, it sucks, bakal rame banget. Jadi lu harus butuh ngelakuin hal yang sama sih untuk bisa nampilin profit margin yang lebih simple gitu datanya, nggak panjang. Sama seperti revenue. Finally, all done with the graphs. One single touch, one last touch lah. Yang perlu kita lakuin adalah insert slicers supaya dashboard ini jadi lebih dynamic. Nah di sini slicers yang gue insert adalah year, month, terus gue tambahin day, terus gue tambahin city juga. Tapi gue nggak mau make yang kayak gini nih, yang udah default gitu colornya. It's kinda not our vibes karena kan aesthetic dashboard itu aesthetic gitu, jadi kita akan buat slicersnya juga match the color that we have set. Gimana sih caranya? Jadi untuk nge-matchin this slicers ada caranya nih. Sebenarnya gue udah ada buat tuh yang custom tuh di atas, cuman I'll study it over again supaya kita bisa belajar bareng. So I think I'm gonna delete this one. Kemudian kita akan pilih yang top down arrow itu, kita langsung klik new style slicer. So yang pertama gue akan ubah the whole untuk di bagian style fontnya itu ada bold black, which is itu ntar akan namain semua jadi warna hitam gitu. Dan untuk bordernya border putus-putus gitu. Kemudian untuk yang formatnya ini
gue akan fill dia dengan warna krem, tapi yang krem rada muda gitu loh, karena kan dia jadi backgroundnya, jadi biar nggak terlalu mencolok, jadi masih calm colors yang kayak kita pakai. Untuk dapetin warnanya lu bisa klik dulu tuh yang di pattern tadi, jadi terus lu bisa copy gitu loh code-nya. Dan gue akan lanjut untuk ke bagian headernya ini gue juga akan ubah sih. Kemudian ada selected item yang akan gue ubah, unselected item with no data, harvest selected item with data. Jadi stay along with the process sehingga nanti kita bisa dapetin slicers yang benar-benar match our vibes. This is it, the moment of truth. Akhirnya kita bisa dapetin slicers yang match dengan vibes of our dashboard. Nah, di sini kita langsung ubah aja semua slicersnya supaya nanti bisa match semua colors. Oke, untuk yang pertama slicers yang akan gue lakukan report connections adalah here. Kenapa perlu report connection? Supaya nanti kalau misalnya kita klik-klik, kita ubah-ubah, kita pilih here-nya, semua data yang ada di pivot table yang source-nya dari pivot table ini ikutan keubah. Misalnya 2022, ya udah seluruh data itu muncul di 2022, kayak gitu. It happens as well kalau misalnya kita lakukan report connections untuk seluruh slicers ya, city, untuk days number. So this is really important guys to make sure your slicer works. Days number ini it's kinda different karena kita kan mau letakkan di pojok kanan atas itu ya, dan space-nya itu lebih memanjang daripada dia tuh lebar ke bawah. Nah, untuk itu di columns-nya kita lebih bikin panjang, di mana columns-nya itu dari 1 kita ubah jadi 10 gitu. Jadi itu bakal bisa tepat untuk kita taruh di space yang pojok kanan atas tadi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya slicers ini bisa lu ubah-ubah sih guys stylenya, instead of tadi style yang itu, tapi juga plotting dari segi data yang mau ditampilan di slicers itu juga bisa diubah kayak gitu. Oh my god, Nets, finally you've made it here. You should be freaking proud of yourself. Terima kasih untuk standby gimana kita bisa ngelesain akhirnya dashboard ini. So di sini kita bisa langsung tes untuk cobain year 2024 dan gimana performance-nya. Kalau lu lihat secara revenue category di sini sandwiches paling tinggi, padahal sales transactions itu malah snack yang paling tinggi. Jadi memang ada beberapa cases yang gue temuin di business terms juga bahwa ada beberapa produk yang sebenarnya kita jual banyak pun hasilnya tuh nggak sebanding gitu revenue generating dari produk yang kita punya lebih mahal kayak gitu. This is like dua mata pisau gitu loh. Jadi kalau misalnya lu mau jual produk murah dan generate revenue yang sama, lo harus bisa jual itu berkali-kali lipat dengan produk yang memang harganya mahal. Di sini lo juga bisa filter by city, like
I filtered based on Bandung karena in overall Bandung itu kan cover 21% ya. Walaupun sebenarnya share revenue Bandung, Bogor, dan kota lainnya itu nggak jauh-jauh beda. Di sini lo bisa juga untuk filter nyoba-nyobain ngelihat berdasarkan month pula dan juga berdasarkan tahun ke tahun. So it's kind of fun. As a business owner, you get an insight gitu. Nah, untuk bisa filter days numbernya lo tinggal shift klik di angka 1. Kemudian kalau mau range by range, shift klik angka 1, kemudian shift ke angka 15. Contoh, misalnya mau tanggal 1 sampai 15. I guess that's all for today's video. I hope you find it useful. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe for this channel. Kalau lo mau raw data practice, find the raw data link on this description below. See you on next video. Bye nerds!